Assalamualaikum, baik, saya akan menjelaskan pencemaran pantai dan lautan. Pantai adalah batas antara daratan dan lautan, sedangkan lautan adalah perairan asin yang luas. Indonesia merupakan negara maritim di mana luas lautnya lebih besar dibanding luas daratannya. Keindahan dan kekayaan laut Indonesia begitu mempesona. Sayangnya, pencemaran lingkungan yang kerap kali terjadi lambat laut merusak ekosistem laut. Pencemaran laut di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh manusia. Bukan sekadar merusak keindahan laut saja, pencemaran ini dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup yang berada di laut. Pesona laut Indonesia memang tidak ada duanya. Wisatawan mancanegara pun mengakui keindahan alam bawah laut negara kita dan tak segan untuk berkunjung. Akan tetapi, pencemaran yang sering terjadi lama-kelamaan membuat keindahan laut di Indonesia menjadi berkurang. Tak hanya itu saja, makhluk hidup di laut pun kehidupannya semakin terancam akibat pencemaran tersebut. Segala jenis pencemaran lingkungan yang terjadi di laut tentu saja sangat merugikan. Pantai dan lautan menghadapi berbagai masalah seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, dan penangkapan ikan berlebihan. Masalah lingkungan, pencemaran. Pencemaran lingkungan oleh limbah industri dan permukiman, serta tumpahan minyak, polusi plastik, sampah plastik seperti botol dan kantong kresek yang mengapung di permukaan laut. Abrasi pantai, mundurnya garis pantai akibat serangan gelombang atau kegiatan manusia. Kerusakan terumbu karang. Kerusakan terumbu karang akibat berbagai aktivitas manusia. Degradasi hutan mangrove. Kerusakan hutan mangrove akibat berbagai aktivitas manusia. Pengasaman laut. Pengasaman laut akibat berbagai faktor. Polusi suara. Kebisingan dari industri laut dan sonar militer mengganggu komunikasi dan perburuan makhluk laut. Dampak buruk-buruk yang ditimbulkan oleh manusia. Pengurangan kelangsungan hidup satwa laut. Kerusakan ekosistem karang. Meningkatnya jumlah dead zones. Upaya yang harus dilakukan adalah: pertama, mengelola limbah dengan benar. Kedua, tidak membuang sampah sembarang termasuk sampah plastik. Ketiga, menerapkan kebijakan pencegahan dan penanganan sampah plastik. Keempat, kurangi penggunaan plastik. Kelima, tidak meninggalkan tali pancing, jala, atau sisa sampah dari kegiatan memancing di laut. Keenam, setiap industri atau pabrik menyediakan instalasi pengelolaan air limbah IPAL. Ketujuh, menggunakan pertambangan ramah lingkungan, yaitu pertambangan tertutup. Kedelapan, daur ulang sampah organik. Kesembilan, tidak menggunakan deterjen fosfat, karena senyawa fosfat merupakan makanan bagi tanaman air seperti enceng gondok yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Kesepuluh, penegakan hukum serta pembenahan kebijakan pemerintah. Mendukung konservasi keanekaragaman hayati pantai dan lautan. Pelindung terumbu karang. Pemulihan populasi hewan laut. Pengurangan polusi suara laut. Pencemaran laut terjadi ketika efek berbahaya atau efek yang mungkin berbahaya terjadi di perairan air laut. Pencemaran air juga merupakan faktor yang berperan penting dengan membawa pestisida atau kotoran ke lautan. Pencemaran udara dan darat juga terbukti berbahaya bagi kehidupan laut dan habitatnya. Tahun 2018 lalu, Indonesia sempat digemparkan dengan penemuan bangkai paus sperma di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Yang membuat gempar bukan bangkai ikan pausnya, tetapi isi dalam perut bangkai ikan tersebut. Sangat menyedihkan karena di dalam ikan paus malang tersebut ditemukan sampah plastik seberat 5,9 kg. Paus ini menelan botol plastik, kantong plastik, hingga sandal jepit. Tak hanya di Indonesia, di perairan Thailand bagian selatan juga pernah ditemukan bangkai paus pilot. Paus tersebut mati karena telah menelan 80 kantong plastik. Dari dua kejadian tersebut kita mengetahui bahwa sampah plastik adalah pencemaran laut yang serius. Bukan hanya merusak keindahan laut, sampah plastik yang berada di laut dapat mengganggu kehidupan ekosistem laut. Apalagi plastik adalah material yang sulit terurai. Bagaimana penumpukan sampah plastik ini bisa terjadi? Sampah plastik bisa berasal dari sampah-sampah yang ada di sungai lalu terbawa hingga ke laut. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh pengunjung pantai yang membuang sampah plastik di laut dengan sengaja. Hampir semua jenis pencemaran laut ini disebabkan oleh ulah manusia. Jadi, dibutuhkan kesadaran diri dalam masing-masing individu untuk mencegah semua hal yang dapat mencemari laut. Mencegah pencemaran dan kerusakan laut tidak hanya bisa dilakukan dengan penyuluhan. Setiap individu harus melakukan aksi nyata untuk menanggulangi masalah pencemaran laut ini.
Siapa yang bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan laut? Tentu saja kita semua. Sekian dari penjelasan saya, semoga masyarakat di Indonesia sadar bahwa laut dan pantai sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk laut dan penting bagi masyarakat yang tinggal di dekat laut untuk mencari nafkah.